nggak sih ngerasa ada sesuatu yang kosong? Kayak ada lubang di dalam diri yang nggak bisa diisi sama kesuksesan, uang, atau bahkan hubungan sekalipun. Nah, ternyata itu bukan perasaan baru loh. Ada sebuah gagasan kuno yang coba ngejelasin perasaan ini. Bahwa inti dari dosa itu sebetulnya adalah keterpisahan. Keterpisahan kita dari Tuhan. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng gimana salib bisa jadi jembatan untuk kita kembali. Coba deh, dengerin kalimat yang dahsyat banget dari Agustinus dari Hippo. Dia bilang, hati manusia itu gelisah sampai ia beristirahat di dalam Allah. Wah, ini dalam banget ya. Ini bukan sekedar puisi indah, tapi ini kayak sebuah diagnosis kondisi kita semua. Nah, kegelisahan dan pencarian tanpa henti inilah titik awal kita buat ngerti kenapa sih hubungan sama Sang Pencipta itu sepenting itu. Oke, jadi buat ngerti di mana letak masalahnya, kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Kita perlu lihat rancangan awalnya. Seharusnya dunia ini kayak gimana sih? Dan buat apa sebetulnya kita diciptakan? Nah, di kitab Kejadian ada gambaran yang luar biasa banget. Bayangin ya, Tuhan itu berjalan-jalan di Taman Eden bareng manusia. Ini bukan dongeng pengantar tidur loh. Ini adalah potret dari apa yang disebut persekutuan yang tidak terhalang. Hubungannya itu intim banget, langsung tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ya, inilah kondisi ideal kita, kondisi awal kita. John Calvin ngerangkum ini dengan sangat keren. Dia bilang, Eden itu simbol dari hubungan yang sempurna. Artinya apa? Artinya kita ini diciptakan bukan cuma sekedar untuk ada, untuk eksis gitu aja, bukan. Tapi untuk hidup dalam hadiratnya. Jadi tujuan utama kita itu bukan soal pencapaian, bukan soal apa yang kita lakukan, tapi soal persekutuan. Sayangnya cerita indah ini nggak bertahan lama. Ada belokan yang tragis. Sesuatu masuk dan menghancurkan semua harmoni itu. Yuk kita lihat gimana dosa mengubah segalanya secara fundamental. Coba perhatiin deh. Perubahannya drastis banget. Sebelum berdosa, manusia itu secara alami mencari Tuhan. Tapi begitu dosa masuk, apa insting pertama mereka? Bersembunyi. Tiba-tiba muncul rasa takut, rasa malu, perasaan-perasaan yang justru mendorong kita menjauh dari sumber kehidupan kita sendiri. Pengusiran dari Taman Eden itu bukan cuma sekedar hukuman fisik ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah simbol fisik dari sebuah realitas rohani yang baru. Keterpisahan. Pintu yang tadinya terbuka lebar ke hadirat Tuhan, sekarang, tertutup rapat. Manusia jadi terputus dari sumbernya. Malah, kitab Yesaya pakai satu kata yang bener-bener nonjok banget buat ngegambarin efek dosa ini. Pemisah. Dosa itu kerjanya kayak tembok tebel yang kita bangun sendiri di antara kita dan Tuhan. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini bukan Tuhan yang pergi loh, tapi kejahatan kitalah yang membangun penghalang itu. Biar kita lebih kebayang separah apa luka ini, Alkitab sering pakai metafora pernikahan. Coba pikirin deh, hubungan Tuhan sama umatnya itu digambarkan kayak ikatan janji suci pernikahan. Nah, dosa itu kayak sebuah pengkhianatan dalam perjanjian itu. Makanya, ini juga menjelasin kenapa Alkitab bilang Tuhan benci perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu cerminan di dunia dari tragedi rohani yang paling besar, pisahnya Sang Pencipta dari ciptaannya. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Bahkan di tengah tragedi yang paling kelam sekalipun, Tuhan nggak ninggalin kita sendirian dalam keterpisahan ini. Justru sebaliknya, tepat saat penghakiman itu dijatuhkan, di momen yang sama, secercah harapan pertama justru diberikan. Langsung di Taman Eden, di tempat kejadian perkara, kita nemuin apa yang disebut proto-evangelium. Ini keren banget. Ini artinya Injil pertama. Sebuah janji yang luar biasa kalau suatu saat nanti keturunan dari perempuan yang jelas menunjuk pada Yesus bakal datang dan meremukkan kepala si ular, si pembawa dosa dan maut. Jadi poin kuncinya apa? Rencana pemulihan itu ternyata udah disiapin dari awal banget. Nah, ribuan tahun kemudian setelah janji itu, jembatan pemulihan itu akhirnya benar-benar dibangun. Pertanyaannya kan, gimana caranya Tuhan mau nyatuin lagi apa yang udah dipisahin sama dosa? Jawabannya ada di satu tempat, salib. Kata kunci buat ngerti salib itu ini, rekonsiliasi.
Simpelnya, artinya itu memulihkan hubungan yang udah rusak biar damai lagi. Jadi, lewat pengorbanan Kristus, tembok pemisah yang tebel itu akhirnya diruntuhin. Dan yang paling penting, Tuhan sendirilah yang ngambil inisiatif buat mendamaikan dunia dengan dirinya, bukan kita. Ini benar-benar pembalikan keadaan yang luar biasa. Coba kita bandingin. Di Eden, pintu kehadirat Tuhan ditutup. Tapi di salib, pas Yesus wafat, Alkitab catat tirai di bait suci itu robek jadi 2. Itu simbol yang dahsyat banget, yang nunjukin kalau akses kepada Tuhan sekarang terbuka lebar. Buat siapa aja yang mau datang lewat Kristus. Terus apa artinya semua ini buat kita hari ini? Kisah yang super agung tentang keterpisahan dan pemulihan ini kan bukan cuma cerita teologi kuno ya kan? Ini adalah undangan. Undangan yang sifatnya pribadi buat Anda dan buat saya. Oke, jadi ada 3 hal praktis nih yang bisa kita bawa pulang. Pertama, sadarilah kalau dosa itu sifatnya selalu narik kita ngejauh dari Tuhan. Selalu. Kedua, kalau kamu ngerasa jauh, ingat, jalan pulang itu selalu kebuka. Panggilannya itu gak pernah berhenti. Dan yang ketiga, hargai setiap ikatan janji, pertama pernikahan, sebagai cerminan dari hubungan antara Kristus dan kita, jemaatnya. Kalau dari semua pembahasan kita hari ini cuma boleh ingat satu kalimat, ingat kalimat ini aja. Ini intinya, ringkasan super simple dari seluruh kisah di Alkitab, dosa itu memisahkan, salib mempersatukan. Simpel kan? Dosa menciptakan jarak, salib membangun jembatan. Dan kita akan tutup pembahasan ini dengan pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan di taman itu. Di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan soal lokasi ya, bukan soal GPS. Ini pertanyaan tentang kondisi hati. Dan hari ini pertanyaan itu masih sama, masih bergema untuk kita. Sebuah panggilan penuh kasih dari Tuhan yang rindu banget memulihkan hubungan. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita. Di manakah engkau hari ini?